Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hilsa Nabila dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 19 Garut. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 6 tentang poin A dan B mata pelajaran sejarah Indonesia. Pada poin A, yaitu tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang pertama, landasan ideal. Landasan idealnya adalah Pancasila yang merupakan pedoman kebijakan dan melaksanakan politik luar negeri dan merupakan falsafat negara yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusionalnya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berarti Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Ada lagi landasan operasional. Nah, landasan operasional ini senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif ini dimulai ketika adanya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, karena Indonesia memilih untuk menjadi penengah untuk menjaga perdamaian dunia dan sedang sibuk mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya. Yang selanjutnya, pernyataan Muhammad Hatta, BK KNIP mengenai kedudukan politik Indonesia pada tahun 1945 bulan September. Yang selanjutnya, pernyataan Muhammad Hatta, BK KNIP mengenai kedudukan politik Indonesia pada tahun 1945 bulan September. Menjadi dasar politik Indonesia yaitu politik bebas aktif, politik luar negeri masa demokrasi parlementer. Prioritas utamanya ada 3. Yang pertama, menentang segala macam bentuk penjajahan, pengakuan, dan kemudian mendapatkan pengarahan dunia internasional dengan cara diplomasi. Pengakuan dunia internasional ini berhasil Indonesia dapatkan secara resmi melalui perundingan. Kemudian kebijakan luar negerinya antara lain yaitu keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan keikutsertaan Indonesia pada gerakan non-blok. Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini prioritas utamanya yaitu pengakuan kedaulatan pembentukan Indonesia negara. Kebijakan luar negerinya diantara lain adanya politik mercusuar seperti Ganevo dan Kanevo, dan adanya doktrin politik yang dikenalkan oleh Presiden Soekarno yang menjelaskan bahwa dunia dibagi menjadi 2 blok yaitu Oldevos dan Delfos. Politik luar negeri masa demokrasi Orde Baru. Prioritas utamanya yaitu fokus pada pembangunan sektor ekonomi dan kebijakan luar negerinya, di antara lain yaitu aktif membentuk ASEAN, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, dan menjadi anggota APEC dan OPEC. Politik luar negeri masa era reformasi. Pada politik masa era reformasi ini terbagi menjadi 4 kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan Presiden B. J. Habibie yang difokuskan untuk memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional. Yang kedua adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang memfokuskan untuk mengangkat isu-isu domestik melalui kunjungan ke mancanegara. Dan yang ketiga adalah Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ibu Megawati yang memfokuskan untuk mengunjungi konflik di tanah air seperti di Aceh, Maluku, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memfokuskan dan berhasil sukses merubah citra Indonesia dan mengangkat banyak investasi asing. Oke, sekian, terima kasih presentasi yang bisa Hilsa sampaikan dan jelaskan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.